lagi nih Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak kardiovaskuler dalam Royman BTKP Channel. Kali ini saya akan membahas sebuah topik yang mungkin sangat penting bagi kita semua. Ya, ternyata kasus di Indonesia untuk penyakit jantung itu tinggi sekali guys, sekitar 4.200.000 kasus. Kaget nggak? Nah, ternyata banyak juga kan? Nah, tapi itulah kenyataannya, bukan sesuatu asing lagi bagi telinga kita kalau ada teman, keluarga, tetangga, teman SD, SMP, SMA yang sakit jantung, bahkan ada yang meninggal mendadak. Nah, pada masa pandemi ini, kita pasti bertanya-tanya, apakah kasus penyakit jantung ini akan mempunyai masalah yang lebih besar? Apakah kalau kita terinfeksi COVID-19, kita bisa menderita penyakit jantung, atau penyakit jantung bisa diperparah karena infeksi COVID-19? Nah, faktanya guys, bahwa pada masa pandemi ini peningkatan penyakit jantung atau serangan jantung meningkat 20% dari kondisi sebelumnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, kita akan bahas mengenai ini. Pertanyaan-pertanyaan seperti mungkin nggak sih pasien COVID-19 bisa sakit jantung? Atau kalau dia sakit jantung kena COVID akan tambah parah. Nah, ini kita akan bahas guys, lebih jelas lagi. Maka dari itu simak terus YouTube saya kali ini. Semakin hari semakin banyak penelitian yang membuktikan bahwa pasien dengan COVID-19 dengan gejala berat bahkan ringan dapat memiliki masalah jantung sebagai efek jangka panjang. Penderita biasanya bisa positif untuk beberapa minggu, dan walaupun sudah negatif, penderita mungkin masih bisa merasakan adanya kelelahan dan fatigue. Kondisi ini disebut dengan convalescent period. Normalnya penderita akan merasa membaik dalam beberapa minggu. Namun sayangnya ada juga kerusakan yang dapat bersifat permanen pada tubuh kita. Terdapat dua hal yang dapat merusak tubuh kita. Yang pertama adalah virus itu akan segera langsung menyerang ke jaringan tubuh kita, atau karena adanya inflammatory changes akibat respon imun terhadap virus tersebut. Penyakit komorbid seperti hipertensi, coronary artery disease, heart failure, atau gagal jantung memiliki resiko untuk menyebabkan COVID-19 dengan gejala yang berat. Namun, apakah COVID-19 memiliki resiko untuk menyebabkan masalah pada jantung? Dari suatu jurnal penelitian kardiologi, dari 39 kasus otopsi pasien COVID-19 yang meninggal karena pneumonia, 24 diantaranya ditemukan virus pada jantung. Kemudian dari 24 kasus tadi, 16 diantaranya memiliki kadar virus yang sangat tinggi pada jantung. Bahkan setelah meninggal pun, replikasi virus masih aktif di jantung. Mengejutkan bukan? Virus COVID-19 dapat menyerang jantung dari berbagai mekanisme. Virus dapat sampai ke jantung melalui paru-paru karena mereka saling berhubungan. Ketika virus sampai ke jantung, virus tersebut akan menyebar pada sel jantung dan terus bereplikasi. Virus yang bereplikasi ini akan menyebabkan reaksi inflamasi yang dapat merusak otot jantung atau bisa juga disebut myocardial injury. Jadi myocard injury dapat disebabkan oleh dua mekanisme, yaitu karena virus itu sendiri secara langsung atau karena reaksi inflamasi pada jantung karena virus yang ada. Beberapa jaringan pada tubuh kita dapat sembuh. Contohnya apabila kita luka terjatuh dari sepeda atau luka pada lutut ya atau tangan dapat sembuh dalam beberapa minggu. Demikian juga kalau terjadi kerusakan pada liver atau hati yang bisa karena infeksi virus hepatitis atau karena kebiasaan minum alkohol. Nah, setelah kita tidak terinfeksi virus itu lagi, liver dapat total sembuh. Atau kalau sudah tidak minum alkohol, liver itu bisa recovery atau kembali normal. Nah, pada otot tidak seperti itu. Otot tidak dapat beregenerasi dan selnya tidak dapat membelah. Begitu juga dengan otot pada jantung. Sekali otot jantung itu terkena inflamasi atau luka atau mati, maka otot jantung itu tidak dapat sembuh. Kerusakan yang ada pula
pada otot jantung itu akan bersifat permanen. Pada penelitian lainnya, subjek penelitiannya adalah 100 pasien COVID-19 yang telah sembuh. Setelah 71 hari didapatkan adanya troponin T pada darah mereka, ya, setelah konfirmasi COVID-19. Troponin adalah suatu enzim yang berguna untuk mendeteksi adanya kerusakan daripada sel-sel otot jantung atau yang disebut sel miokardial. Tidak hanya itu, ditemukan adanya penurunan dari ejection fraction atau daya pompa jantung oleh ventrikel kiri, dan adanya juga iskemia miokardial. Nah, apakah itu iskemia miokardial? Itu adalah suatu istilah apabila otot jantung itu mengalami kekurangan oksigen sehingga menimbulkan kelainan. Nah, proses itu bisa terjadi karena adanya inflamasi pada dinding-dinding arteri koronari dan lama-kelamaan dapat membuatnya rusak. Nah, inflamasi tersebut menyebabkan pembuluh darah menyempit sehingga darah yang seharusnya mengambil oksigen dan nutrisi untuk jantung terhambat atau berkurang. Darah yang lewat pun tentunya berkurang sehingga jantung tidak akan menerima oksigen yang cukup. Hal ini menyebabkan metabolisme otot jantung yang tadinya aerobik menjadi anaerobik. Kondisi anaerobik ini akan menghasilkan yang disebut lactic acid atau asam laktat yang dapat menyebabkan adanya perasaan nyeri pada dada. Nyeri dada ini biasa disebut dengan angina pectoris. Kemudian cedera pada jantung juga dapat disebabkan oleh kadar oksigen yang sangat rendah pada darah karena adanya masalah infeksi pada paru-parunya. Selain itu, karena adanya kelainan dari otot jantung tadi, denyut jantung pada COVID-19 juga otomatis dapat bermasalah. Bisa terjadi yang namanya aritmia maupun disritmia. Kondisi emergensi pada kelainan denyut ini adalah ketika denyut jantung pasien sudah menjadi ventricle tachycardia atau ventricle fibrillation, artinya keras, yaitu kondisi irama ventrikelnya begitu cepat bahkan sampai bisa seperti berhenti. Virus COVID-19 juga dapat menyebabkan severe immune response atau yang kita sebut cytokine storm yang dapat menyerang jantung dan ginjal. Mungkin kalian tidak asing dengan istilah cytokine storm atau badai sitokin. Cytokine storm adalah keadaan di mana imun tubuh kita menyerang sel dan jaringan tubuh kita sendiri daripada memerangi virus yang ada. Kondisi ini juga yang menyebabkan public figure seperti Raditya Oloan meninggal dan juga Deddy Corbuzier sempat mengalami keadaan kritis. Penderita diabetes, hipertensi, dan obesitas memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami kematian bila terkena virus COVID-19. Setelah mengetahui bahaya COVID-19 bagi jantung dan keselamatan jiwa, tindakan pencegahan harus dilakukan dengan seksama. Pencegahan yang baik, yang paling tepat untuk dilakukan adalah dengan melakukan social distancing, rutin mencuci tangan 6 langkah, dan tetap berada di rumah bila tidak ada urusan yang terlalu penting. Jangan lupa juga kesehatan jantung kita dengan waktu tidur yang cukup, nutrisi yang baik, dan olahraga secara teratur. Kesehatan mental juga tidak kalah pentingnya, guys. Carilah beberapa aktivitas di rumah yang dapat mengatasi situasi stres seperti meditasi, menonton film, atau tetap terhubung secara online dengan orang-orang yang kita sayangi. Hindari juga kebiasaan yang buruk seperti merokok, minum alkohol yang berlebihan, dan makan terlalu berlebihan. Eating. Nah guys, tapi apabila kalian memang terinfeksi virus COVID-19 ini, jangan panik ya. Bagi kalian yang terinfeksi namun tanpa gejala atau gejala ringan, dapat melakukan isolasi mandiri dengan mengkonsumsi obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter melalui telemedicine. Namun bila kalian merasa sudah mengalami gejala yang berat seperti sesak napas atau nyeri pada dada, segera pergi ke rumah sakit untuk penanganan yang tepat oleh dokter. Pastikan juga selalu memeriksa saturasi oksigen dan tekanan darah untuk memastikan kita dalam keadaan stabil. Oke guys, saya sudah menjelaskan mengenai hubungan COVID-19 dengan kesehatan jantung. Semoga kita tetap sehat, kita hindari ada kerumunan ataupun kita tetap cuci tangan dan prokes. Kalau
Anda merasa ini bermanfaat, mohon di-share, like, and subscribe. Salam sehat dari Dr. Roy Mansimanjuntak.